Tim konon katanya makin penasaran dengan berbagai mitos dan kisah mistis serta sejarah tempat wisata Sanghyang Kenit Bandung, Jawa Barat. Eksplorasi pun dilanjutkan dengan harapan bisa mengintip atau merasakan sesuatu hal ganjil. Atau setidaknya melihat tanda-tanda yang terkait adanya hal-hal berbau misteri di daerah ini, pemirsa. Benarkah tim konon katanya merasakan aura penuh misteri dan ganjil di tempat tersebut? Kita ikuti bersama eksplorasi lanjutan tim konon katanya di Sanghyang Kenit, Bandung. Nah, pemirsa, ini tapi lama-lama tuh airnya tuh makin dalam sini sebenarnya. Saya penasaran deh sama air guanya. Coba ya kita pegang. Sorry, ada ikan, pemirsa. Aneh. Nah. Oh, situ kayak ada papan peringatan ya. Wow. Emang sih pemirsa, begitu saya makin jauh ke dalam tuh perasaannya gimana ya? Kayak mulai agak mistis mencekam gitu sih. Di sini emang udah diperingatin, mungkin ini batas amannya para pengunjung ya. Dari sana sih suara-suara kelelawar itu mulai jelas tuh emang. Tiba-tiba, saya kena tetesan lagi pemirsa. Saya kayak ngerasa makin gerah ya di sini. Kayak mending saya keluar dulu deh. Terus mulai pengap juga sih. Ini gua ini sebenarnya masih banyak kayak selipan-selipan gitu pemirsa. Coba deh saya mendekat keluar ya. Nah, gua ini tuh nanti yang saya tahu tuh sambungannya tuh ke ini pemirsa, sangyang-sangyang yang lain. Sangyang-sangyang yang lain. Dan yang paling dekat dari sangyang ini sih Sangyang Tikoro nih. Saya coba keluar lagi nih pemirsa. Tuh, ini sih suara kelelawarnya deket ya. Oh itu ya, mungkin itu kelelawarnya. Kayaknya sih ada di sebelah situ tuh. Saya agak ngeri sih sama kelelawar. Nah, kan kita tadi dari agak sebelah kanan ya. Coba kita keluar itu dari yang sebelah kiri. Bentar, saya menyeberang dulu. Ups, agak ekstrim pemirsa. Nah, saya udah mau mendekati jalan keluar nih pemirsa. Taruh deh pemirsa. Kayaknya saya... Astaga. Kalau pemirsa bisa lihat, itu
seperti dugaan ketakutan saya ya. Di situ tuh ternyata ular kobra pemirsa. Waduh, harus hati-hati deh. Saya kayaknya nggak berani ke arah sebelah sana pemirsa. Saya lanjut di sebelah sini aja ya. Kayaknya sih itu nggak bergerak ya. Tidur itu mungkin. Aduh, makin keringetan saya. Kayak udah rasanya di gua ini tuh mistis ya. Semakin dalam semakin mistis, mencekam. Ditambah adanya ular. Saya tapi masih penasaran guys. Coba saya senter dari sini ya. Dia mulai bergerak pemirsa. Kayaknya saya emang harus jauh. Oke. Oke pemirsa. Setelah tadi saya habis ngindarin ular ya di balik, pokoknya saya lupa di antara batuan sana tuh. Saya karena semakin ekstrim saya harus keluar kayaknya. Hari juga udah mulai makin sore ya. Dan saya kuyup bukan karena basah, tapi bukan karena basah air atau gimana, tapi karena keringat saya sendiri. Aneh, padahal tuh cuaca masih sejuk. Tapi yang pasti tuh Sangyang Kenit nih, guanya emang terkesan gimana ya, magis dan mistis sih. Nah ini mungkin kayaknya hujan tuh udah berhenti ya di luar nih. Coba saya mau ngeliat aliran sungainya deh. Ternyata masih hujan pemirsa. Nggak apa deh, sebentar deh. Coba saya mendekati aliran sungainya. Selari sedikit. Nah, ini pemirsa yang namanya aliran Sungai Citarum. Ini tuh sungainya sendiri tuh, airnya dingin. Sungainya sendiri tuh sebenarnya udah purba ya. Dia nyambung tuh sama sangyang yang lain gitu. Nah juga yang mitosnya tuh saya dengar tuh, kenapa Sangyang Kendit ya namanya tuh. Sangyang Kendit tuh jadi dulu ada leluhur ya. Saya kurang tahu namanya leluhur tuh, dia mempersembahkan hewan yang namanya hewan kendit pemirsa. Itu tuh kayak domba ya. Kayak domba tuh tapi gimana ya? Ada, kalau nggak salah tuh ada lingkaran hitamnya di tubuhnya. Tapi yang pasti puas sih saya berhasil melihat, ibaratnya nelusurin sejarah ya dan legenda gitu. Karena Sungai Citarum sendiri saksi dari Purbakala Bandung, Bandung Purbakala. Dan kondisi alamnya sendiri, batuan-batuannya tuh benar-benar, tambah tadi itu gua-gua mistis dan magis. Yang pasti itu yang saya rasain tuh selama eksplorasi di Sangyang Kenit. Oke pemirsa, ini dia gua yang bisa tembus ke sangyang-sangyang lain. Saya kira sekian dulu ya pemirsa, cukup, karena saya udah mulai ngerasa lelah. Setelah penelusurannya agak ekstrim, kita ketemu ular di dalam. Oke. Saya masih harus ngambil napas nih.
Yang pasti bener, Sang Hyang Kenit ini nyimpen gimana ya, kesan mistis dan magis secara bersamaan. Melakukan eksplorasi di Sang Hyang Kenit di pelosok Bandung Barat, Jawa Barat, tim konon katanya menyiapkan tenaga ekstra. Sebab selain perjalanan cukup jauh dan melelahkan, tantangan cuaca musim penghujan adalah kendala. Tapi semua dikalahkan oleh panggilan pesona eksotik alam Sang Hyang Kenit. Tiba di salah satu destinasi paket wisata baru di Bandung ini pemirsa, kelelahan tim konon katanya seperti yang tengah tidur seakan dininabobokan oleh keheningan gua di Sang Hyang Kenit. Tantangan lain adalah ketika tim bersua dengan sejumlah kelelawar yang menikmati tidur mereka dalam kegelapan gua Sang Hyang Kenit. Keberadaan mereka di gua ini tentu menjadi pertanda akan keberadaan sesuatu yang tidak kasat mata dari dunia astral. Karena itu, tim konon katanya sangat berhati-hati